Cerita berawal saat pelajar SMA ini ketinggalan bis sekolah. Dia bernama Rick Rucker atau si cupu yang akrab dengan kesialan. Rick emang berhasil ngejar bis itu, tapi begitu di dalam gak ada yang mau ngasih tempat duduk untuknya. Bahkan siswi yang bentuknya aneh sekalipun ogah ngasih ruang. Akhirnya dia duduk di sebelah sahabatnya yang bernama Trey. Biarpun lagi serius ngobrol sama si Trey, tapi fokus kedua mata Rick tertuju ke arah seorang gadis. Ya, dia adalah gadis yang Rick taksir. Nama si gadis adalah Jill. Sayangnya si Jill ini udah punya cowok, tuh yang duduk di sampingnya. Dan cowoknya itu bernama Lance. Sebagai sahabat Rick, Trey cuma sekedar ngingetin, jangan deh berharap bisa ngedapetin Jill kalau lo aja bukan berasal dari circle siswa populer gitu kan. Contohnya nih kayak anak-anak eskul, anak band, anak-anak kutu buku, atau bahkan anggota mafia. Anjir. Hari itu rombongan murid melakukan kelas trip ke laboratorium Amalgamated, yaitu laboratorium yang khusus memodifikasi genetika hewan. Saat berkeliling, ceritanya si Rick ngeliat Jill lagi main-main sama salah satu burung eksperimental. Rick iseng-iseng ingin memfoto momen tersebut, tapi dia nggak tahu kalau ternyata ada larangan menggunakan flash kamera. Karena hewan-hewan hasil rekayasa genetik ini sangat peka terhadap sinar lampu. Rick pun berusaha memadamkan burung yang terbakar itu pakai kakinya. Tapi dia malah mentalin burung yang udah gosong itu ke arah Lance. Tentu aja dong Lance yang gak terima langsung mendorong Rick sampai jatuh. Jatuhnya di atas kotoran hewan lagi. Buat ngebersihin bekas kotoran di bajunya, Rick mengambil sembarang cairan. Tapi apesnya aroma cairan yang digunakannya mengandung perangsang syahwat hewan. We plan on using it to breed endangered species. Hal ini juga mengundang seekor capung radioaktif untuk hinggap dan menggigit leher Rick. This area is where we keep. Disiput ngapain coba? Rick pulang ke rumah dalam keadaan pusing dan sempoyongan. Di rumah ini ia diasuh sama paman dan bibinya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Rick lalu bergegas masuk ke kamarnya. Pamannya ikut menyusul. Si paman ngira Rick lagi mengalami masa pubertas. Karena dari buku yang pernah pamannya baca, pamannya tuh pernah mencatat begini. This book may explain what's happening. Let's see. Your mood swings, fluid retention, and once a month you'll bleed from your vagina. This may be the wrong book. Akibat pusingnya semakin berat, Rick jatuh pingsan. Sementara di laboratorium Amalgamated, beberapa investor datang untuk menghadiri presentasi CEO Lab yang katanya berhasil menciptakan sebuah alat canggih. CEO bernama Lowlanders itu mengklaim kalau teknologi yang tertanam pada alat ciptaannya mampu memperbaiki DNA manusia, sehingga manusia bisa lebih sehat sempurna. Sejujurnya Lowlanders merasa muak sama investor-investor ini, karena mereka tuh ya selalu menuntutnya untuk berinovasi. Ketika sepertinya percobaan itu akan berhasil, tuh alat malah rusak. Tapi Low tidak gagal. Malahan dari percobaan itu Low mendapatkan kemampuan super, yaitu dia bisa menyerap energi manusia. Hanya saja kini Lowlanders menjadi arogan dan jahat, layaknya super villain. 5 hari sudah berlalu, Rick baru terbangun dari pingsannya. Dia segera mencari tahu di situs kesehatan mengenai bahaya infeksi gigitan capung. Setelah mengisi beberapa pertanyaan konyol, lalu muncul pop-up pesan dari orang misterius dengan ID Profesor X. Si profesor ini ngasih tahu kalau Rick sebenarnya nggak butuh dokter. Yang Rick perlukan hanya bantuan si Profesor X ini. Jill, teman sekolah yang Rick taksir, ternyata tinggalnya di depan rumah Rick. Pagi itu pas banget si Jill mau ganti pakaian dalam. Rick nggak sengaja ngeliat. Lagi asik-asiknya mandangin makhluk ciptaan Tuhan yang indah ini, bibinya manggil buat sarapan. Dan pas balik lagi, salah jendela si Rick.
Setelahnya Rick berangkat ke sekolah. Hari itu di sekolahnya lagi ada pameran sains dengan tamu spesial, yaitu seorang ilmuwan terkenal, Bapak Dr. Stephen Hawking. Tapi Rick mana peduli sama acara. Baginya tuh lebih asik ngeliatin Jill, ya kan? Ceritanya pas Rick lagi megang wastafel, telapak tangannya itu nggak bisa dilepas. Sekalinya bisa dilepas, wastafelnya juga ngikut. Ngehantam kepala si Lynch pula. Ngamuklah si Lynch. Pas nonjok, Rick tahu-tahu bisa ngehindar tonjokannya gitu aja. Biarpun dia tetap kena juga sih. Terus habis itu pecah deh kekacauan di sana. Rick yang penasaran dengan kemampuan barunya kemudian mencoba memanjat tembok. Tiba-tiba dia ngelihat nenek-nenek yang akan tertabrak truk. Insting Rick sebagai superhero pun tergerak untuk menyelamatkan si nenek itu. Meski berhasil menghentikan laju cepat kendaraan dan membuat orang-orang terkesan, namun ujung-ujungnya si nenek tidak juga bisa selamat setelah terpental oleh aksi heroik Rick. Begitu sampai di rumah, Rick langsung bercerita pada pamannya kalau sepertinya dia telah mendapatkan kemampuan super. Trey sahabatnya juga ada di sana. Buat sekedar ngebuktiin omongan keponakannya, tanpa ragu si paman langsung menusuknya dengan pisau dapur. Nah, baru deh dia yakin bahwa memang ada kekuatan super dalam diri Rick. Pamannya lalu memaksa Rick agar memanfaatkan kekuatannya untuk menolong orang-orang. Awalnya Rick gak mau karena dia menginginkan kehidupan yang normal. Tapi setelah ia melihat cincin pemberian ayahnya, Rick jadi kembali mengenang akan malam kematian kedua orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya yang saat itu selesai nonton opera bersama Rick kecil ditodong oleh seorang perampok di sebuah gang. Rick maju untuk menyelamatkan ayahnya, tapi aksinya malah membuat si perampok tak sengaja menembak ayah dan ibunya. Gak berhenti sampai di situ, tiang lampu jalan yang juga ikut ketembak kemudian jatuh dan menimpa kedua orang tuanya. Dalam keadaan sekarat, si ayah memberikan cincin kepada Rick. Pakai jatuh lagi tuh cincin ke mulut bapaknya. Untung aja masih bisa diambil. Ya kira-kira begitulah penyebab kematian orang tuanya. Lamunan Rick kemudian terganggu oleh keributan yang berasal dari rumah Jill. Ternyata Jill sedang dimarahi ibunya. Jill pun keluar dan bertemu dengan Rick. Saat keduanya asik ngobrol, Lynch datang dengan mobil sportnya. Sebelum pergi, Jill memberikan kode pada Rick kalau suatu saat ia ingin Rick yang menjemputnya dengan mobil. Rick langsung menoleh ke satu-satunya kendaraan yang dia punya. Ya, sepeda bututnya yang udah rusak. Tidak mau kalah dari Lynch, Rick lalu menggoogling harga mobil bekas. Tiba-tiba Profesor X menghubunginya lewat panggilan video. Si profesor bilang kalau dia akan membantu Rick berlatih. Tapi kemudian video itu mengalami gangguan, sehingga Rick tidak lagi mengerti apa yang si profesor katakan. Keesokan harinya ia berangkat mencari pinjaman ke bank, ditemani paman dan bibinya. Tapi sayangnya teller bank tidak mau membantunya. Lalu terdengar suara tembakan yang ternyata telah terjadi perampokan di bank tersebut. Rick yang kesal karena pinjamannya tidak disetujui kemudian menolong si perampok untuk kabur. Merasa sudah puas setelah membalas perlakuan si teller bank, ujung-ujungnya Rick dibuat menyesal karena perampok yang ia biarkan lolos tadi telah menembak pamannya di luar. Semua orang yang ada di situ langsung berkerumun, tapi bukan untuk pamannya, melainkan untuk sebuah pertunjukan topeng monyet. Lalu bagaimana keadaan si paman? Ya, pamannya sih dibiarin ngegeletak gitu aja di samping. Tapi untungnya nyawa si paman masih bisa diselamatkan dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Rick, listen, with great power comes Great responsibility? Uncle Albert! Jill datang untuk menyemangati Rick. Setidaknya Rick bisa sedikit terhibur karena yang menyemangatinya adalah orang yang spesial baginya. Di perjalanan pulang, Rick akhirnya ditemui langsung oleh orang yang mengaku sebagai Profesor X yang selama ini selalu mengirimkan pesan misterius padanya. Rick dibawanya ke sebuah sekolah khusus mutan. Di situ juga ada Wolverine yang sedang mencukur bulu kakinya.
Sambil berkeliling, Profesor X menjelaskan kalau anak-anak di sini sama seperti Rick, yaitu sama-sama punya kemampuan spesial. Sambil terus berbicara dengan Rick, si profesor menggonta-ganti kursi rodanya sesuai kebutuhan. Ya, seenak senyamannya dia aja. Namun inti dari apa yang dibicarakannya adalah yaitu si Profesor X melihat potensi yang besar dalam diri Rick. Kalau saja Rick bisa menemukan arti sebenarnya mengenai kepahlawanan, maka Rick bisa mengeluarkan kemampuan sejatinya sebagai manusia Dragonfly, yaitu dia dapat terbang. Xavier! Oh, shit. Well, you wanna explain why I found her hiding in your closet? Invisible girl? No, whatever. I'm out of here. Well, if you knew how to take care of your man, maybe this wouldn't have happened. I'm gonna have to whip your ass. You don't think. Sepulangnya dari sekolah mutan, Rick mulai membangun identitasnya sebagai Dragonfly Man. Dia mendesain sendiri kostumnya. Akhirnya di antara opsi ini, dan ini, jadilah kostum seperti ini. Damn! Dude, you like a real superhero, man. How you breathing it though? What's that sound? Good. I'm impressed. Like. Setelah melakukan penyempurnaan pada kostumnya, Rick mulai beraksi dengan menyelamatkan warga kota dari ancaman kejahatan. Hey, that's my spot. If you're not moving, I guess we're gonna have... Okay. I can't perch like this. Yeah, me neither. So what's your power? What's my power? Stand back. Flame on! I'm on fire! Get a plane not working! Get the fire out! Nama Dragonfly pun menjadi viral di media massa. Bahkan salah satu layanan media cetak mau membayar mahal bagi siapa saja yang bisa mendapatkan foto-foto Dragonfly Man. Rick memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pekerjaan dengan melamar kerja sebagai fotografer. Tak lama kemudian Rick mendengar telah terjadi kekacauan di tengah kota. Dia pun segera menuju ke sana. Ternyata kekacauan itu disebabkan oleh sosok supervillain yang menamai dirinya sebagai Hourglass. Tak lain di balik kostum itu adalah Lowlanders. Rick yang menjelma sebagai Dragonfly Man langsung memberikan perlawanan. Namun ia tidak bisa menghindari serangan Hourglass. Hourglass pun berhasil lolos dengan membawa barang curian berupa serulium. Malam harinya Rick mendekati lagi gadis pujaan hatinya, Jill, yang saat itu baru selesai mengikuti audisi peran di sebuah teater. Rick ingin mengutarakan isi hatinya saat itu, tapi ia masih belum punya keberanian. Meskipun ia sendiri sudah mempersiapkan bunga di tangannya. Jill kemudian berjalan pergi, sampai sekelompok preman mengejar Jill untuk merampoknya. Rick sekali lagi berubah menjadi Dragonfly dan berhasil menyelamatkan Jill. Aksi heroiknya membuat Jill jadi terkesan, hingga Jill mendaratkan sebuah ciuman sebagai rasa terima kasih. Di malam berikutnya di rumah Rick ada sebuah acara keselamatan bagi pamannya yang saat ini masih di rumah sakit. Jill mengajak Lance untuk datang. Lance membawa pamannya dan ternyata paman Lance adalah Lowlanders. Rick pada saat itu baru saja pulang sehabis mengamankan kota. Saat memasuki jendela kamarnya, Rick tersandung, sehingga timbul suara mencurigakan. Low segera memeriksanya. Untungnya Rick masih punya sedikit waktu untuk bersembunyi, walaupun dia sendiri dalam posisi kebelet. Selesai mengganti kostum, Rick segera turun. Low yang melihat luka di tangan Rick membuatnya sadar bahwa sebenarnya Rick adalah si manusia capung musuhnya. I'm sorry, Lance. We have to go. Why? I shot my pants. Jill juga mulai memperhatikan Rick. Jika Jill lihat-lihat, bibir Rick punya kemiripan dengan bibir si manusia capung. Dan kini Jill semakin tertarik dengannya. Sampai saat keduanya akan berciuman. Hourglass datang dan membuat bibi Rick terbunuh.
Setelah insiden itu, Rick sadar kalau ia telah membahayakan orang terdekatnya. Rick pun mulai menjauhi Jill karena ia tidak ingin Jill juga menjadi korban. Paman Rick yang kondisinya sudah kembali sehat juga terlihat menghadiri pemakaman istrinya. 3 jam telah berlalu dan Rick terlihat sangat depresi. Untungnya dia memiliki sahabat dan paman yang setia memberinya dukungan serta motivasi untuk kembali menjadi superhero. Sampai akhirnya Rick menemukan lagi semangatnya. Setelah ia mengetahui rencana Hourglass yang akan membunuh ribuan nyawa untuk hidup abadi, Rick lalu mencari cara untuk menghentikannya. Stop right there, Landers. So, you know. You're damn right I do. Someone in this auditorium is the Hourglass. This year's Lifetime Achievement in Humanity Award goes to one of the world's greatest. Ya emang sih dia nggak tahu identitasnya si Hourglass, tapi nggak yang asal percaya juga. Kan kalau udah gini jadinya kacau tuh. Di tengah terjadi kekacauan, Jill tanpa sengaja mengetahui identitas Low sebagai Hourglass. Hourglass segera pergi dari sana sambil memegang serulium yang nantinya akan ia pakai untuk menyerap energi banyak orang. Rick mengejarnya, namun ia tertahan oleh reruntuhan gedung. Di saat itu, Jill berkorban sebagai penyelamatnya. Tidak mau kehilangan orang yang dicintainya, Rick berusaha menyelamatkan Jill yang sedang sekarat dengan menyerap langsung energi serulium yang sedang digunakan Hourglass. Jill pun kembali tersadar, namun Hourglass tidak berhenti sampai di situ. Ia melempar bom waktu ke arah Dragonfly. Di saat bom itu akan meledakkan si Johnny-nya Rick, dengan cepat Rick melakukan salto dan mengarahkan bom itu tepat di depan Hourglass. Ledakan hebat pun terjadi yang membuat Jill terhempas jatuh dari ketinggian. Dragonfly yang masih hidup karena energi serulium lalu nekat terjun menyusul Jill, walau ia tahu dirinya tidak bisa terbang. Dari cincin yang dipakai Dragonfly, Jill pun jadi tahu kalau Dragonfly dan Rick adalah orang yang sama. Setelah Jill mengunggah rasa cintanya pada Rick, dari punggung Rick keluar sayap yang membuatnya bisa terbang dan membawa Jill kembali ke atas gedung. Akhirnya Rick, Jill, dan semua orang di film ini bisa hidup bahagia. Tetapi tidak untuk Stephen Hawking. Dan cerita film ini pun berakhir.